acara dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 dengan tema Yuk Etam Hentikan Polusi Sampah. Jadi betul-betul bisa kita wujudkan dan kita implementasikan bagaimana mewujudkan dalam rangka menghentikan polusi sampah. Dalam ini kami persilakan Bu Heni untuk bisa menyampaikan beberapa informasi kepada kami. Untuk waktu kami persilakan Bu Heni. Ya, terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya, selamat pagi Pak Heru, praktisi dari Unikarta ya Pak. Kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah bisa dikatakan putra daerah Kutai Kartanegara, di mana saya sejak kecil, sejak usia di kelas 2 SD itu saya selalu aktif mendaur ulang sampah. Ya, mendaur ulang mungkin botol-botol permen ya yang dibelikan dengan saya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan saya mengenyam pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian di samping itu juga saya banyak mengamati tentang media pendidikan dan alat peraga edukatif. Awal mulanya dari situ ya. Dan tahun 2017 saya kebetulan roadshow di 18 kecamatan pada saat itu tahun 2018. Nah di situ saya berjumpa dengan 1.800 lebih guru yang ada di Kutai Kartanegara. Dan di situ saya melihat, saya juga kebetulan memberikan materi tentang alat peraga edukatif. Nah di samping itu saya menggunakan bahan-bahan daur ulang sampah untuk menjadi salah satu pembuatan alat peraga edukatif tersebut. Dan di situ saya melihat dan terinspirasi dengan 1.800 guru yang ada itu, banyak sekali bahan-bahan pabrik yang digunakan untuk mendukung daur ulang. Ya, misalnya kalau kita mendaur ulang botol plastik, ya itu biasanya menggunakan renda-renda dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian juga bunga-bunga dari dari pita-pita yang otomatis semuanya itu dari dari bahan pabrikan. Nah, dari situlah saya terinspirasi bagaimana jika kita melihat potensi sampah ini bisa menjadi salah satu bahan yang bisa melengkapi kegiatan pembelajaran daur ulang sampah. Pembelajaran kreativitas murid-murid yang ada di sekolah. Nah di samping itu juga saya sebenarnya juga salah satu ya bisa dikatakan wirausaha di bidang kerajinan tangan. Jadi pada saat saya mengerjakan wedding organizer, saya biasanya menggunakan souvenir itu dengan dibuat sendiri. Ya, nah jadi dari situlah saya terinspirasi bahwa daur ulang sampah ini tidak kalah sebenarnya dengan produk-produk pabrikan kalau kita perlakukan dengan bijak. Nah, jadi saya berupaya untuk menggali potensi-potensi alam, baik itu kayu, kertas, kemudian juga terutama plastik, ya. Karena 450 tahun ya baru bisa terurai untuk sampah plastik. Dan di sini juga ya saya membuat pelatihan-pelatihan sebenarnya untuk organisasi-organisasi maupun dari bank-bank sampah. Nah, jadi di situ supaya yang tadinya beli kumpul jual. Kalau kumpul jual itu nilainya mungkin tidak terlalu tinggi. Tapi ketika kumpul, olah, jual, ya itu beda. Nilainya bisa puluhan kali lipat.
Nah, disinilah saya ingin sekali eh, memberikan apa namanya ilmu, inovasi-inovasi dan lain sebagainya kepada masyarakat kita supaya apa? Sebenarnya sampah itu bisa membuat kita sejahtera, ya. Nah, di samping itu juga pada tahun 2023 itu tema Hari Peduli Sampah Nasional itu tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya tuntas kelola sampah, tapi ada ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin disinilah saya ingin sekali berkolaborasi, ya, sesuai dengan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya, itu adalah hentikan polusi plastik, kolaborasi untuk masa depan berkelanjutan. Jadi ini tidak mungkin kita lakukan sendiri dengan dunia pendidikan, dengan penentu kebijakan, dengan berbagai lapisan dan organisasi masyarakat. Karena kita ini adalah penghasil sampah semua, gitu. Jadi kalau kita bicara sampah, ini tidak mungkin hanya satu tugas saja, misalnya di DLH, ya. Karena ini adalah tugas kita semuanya. Nah, disinilah akhirnya saya mencoba melihat berbagai potensi. Kebetulan alhamdulillah selain Dinas Lingkungan Hidup, kami juga mendapat dukungan dari Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, kemudian kami sudah berkeliling di beberapa kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara. Kemudian kami juga baru saja 2 bulan yang lalu berkeliling lagi di 20 kecamatan, ya, dengan total guru dalam tahun ini kami jumpai adalah 1.600 lebih. Ya, jadi harapan kami disinilah kita menggunakan bahan-bahan daur ulang untuk kreativitas masyarakat. Dan alhamdulillah produk-produk yang kami buat ini pada bulan September kemarin pada saat hari MTQ Nasional ke-30, daur ulang sampah yang kami buat ini menempati meja-meja VVIP termasuk di meja presiden, itu dipilih oleh tim kepresidenan untuk digunakan sebagai tempat tisu, kemudian rangkaian bunga dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya di meja pembukaan tapi penutupan juga di meja-meja makan dan VVIP tamu-tamu nasional. Nah, jadi kita ingin sekali bahwa ini nantinya bisa membuktikan bahwa barang-barang yang kita anggap sampah itu bisa menjadi bahan yang barang yang membanggakan buat pembuatnya, gitu. Jadi intinya kami memberikan pelatihan juga, pendampingan, sekaligus pemasaran. Nah, jadi kami berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, ya, untuk penyerapan sampah dan lain sebagainya, pengurangan sampah. Kemudian untuk produksinya itu kita ada industrinya, ya. Nah, kemudian juga untuk penyerapannya kami berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan maupun organisasi-organisasi masyarakat. Dan insya Allah dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kami nanti dalam bulan ini akan meluncing tempat sederhana kami, di mana tempat itu nanti untuk belajar, namanya Odah Edukasi Daur Ulang. Ya, jadi siapapun boleh berkunjung dan belajar di situ. Dan kami di situ ada kelas-kelasnya, ada kelas sekolah, ada kelas organisasi, ada kelas terampil. Supaya apa? Supaya nanti meja-meja di OPD-OPD maupun di perusahaan-perusahaan dan meja-meja mungkin bahkan meja-meja di rumah-rumah kita itu ada daur ulang sampah yang indah, Pak. Jadi kita tidak lagi mungkin menggunakan
bunga-bunga buatan luar ya. Nah, jadi itu bisa dibuat sendiri oleh masyarakat kita dan tentu saja ini potensi untuk menjadi barang yang bernilai dan bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi juga insya Allah juga bisa ya. Dan kami yakin dengan sesuatu yang sungguh-sungguh dan kita saling mendukung, saya yakin apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ya untuk Kutai Kartanegara yang bersih, ya, indah, rapi, ya, itu dan berkelanjutan terutama ya. Nah disitulah kita nantinya akan merasa bangga dengan buatan lokal sesuai dengan Perbub ya Pak ya. Ada Perbub yang mengatakan di situ bahwa bina dan beli produk lokal. Nah, jadi intinya dengan dukungan semua lapisan masyarakat, saya yakin cita-cita kita itu pasti akan tercapai. Sesuai dengan tema tahun ini ya, kolaborasi gitu. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kami selanjutnya itu bisa banyak sekali bisa mendapat dukungan dari semua pihak untuk cita-cita yang bisa mengangkat ekonomi kerakyatan. Terima kasih. Ya baik, makasih Bu Heni. Mungkin di depan meja kita ini Bu ada terpampang beberapa produk yang memang dihasilkan oleh komunitas Oda Edukasi apa tadi Bu? Daur ulang yang memang diinisiasi dimiliki oleh Bu Heni. Mungkin sedikit bisa menjelaskan Bu, kira-kira produk-produk apa nih yang ada di meja-meja ini? Ini biasanya produknya dari mana ini? Karena ya betul berdasarkan hasil kajian kami Bu, hampir kurang lebih 40% atau 37% sekian. Ternyata sampah anorganik yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Hampir besar 37% ini. Terdiri dari plastik segala macam. Sisanya itu hampir 61% itu sampah anorganik. Sisanya merupakan sampah-sampah berasal daripada B3 rumah tangga, terus minyak jelantah segala macam. Nah artinya ini suatu tantangan saya pikir. Karena dulu kita punya paradigma bahwa kumpul, angkut, buang. Ya kan, ketika ada Undang-Undang 18 2008 tentang persampahan itu berubah itu. Jadi kumpul, pilah, olah. Dan tadi sangat menarik tadi Ibu. Ibu ada menambahkan kumpul, olah, jual. Nah sekarang hal-hal yang memang seperti itu loh. Karena orang nggak menyadari ternyata sampah ini kalau kita geluti, kalau kita ini kan ini bisa jadi cuan itu kan. Nah artinya mungkin nanti tahan dulu Bu ya untuk memberi penjelasan. Kayaknya kami pun Ibu Bu Kadis ini selaku Ketua DW Persatuan Dinas Lingkungan Hidup nanti akan ada mengeksplorasi saya pikir. Siapa tahu nanti ke depan memang kami pun kan lagi menjajakan Bu. Artinya Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bidang pengolahan sampah dan limbah P3 ini yang tadi disampaikan tanpa ada kolaborasi itu nonsen Bu. Tanpa ada kerjasama, makanya kami butuh kerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan, kami perlu koordinasi dengan praktisi, kami sangat selalu komunikasi dengan akademisi. Kenapa? Ini sampai itu harus kita keroyoki. Jangan hanya berbicara, oh itu tugas DLHK. Tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Tadi jangan sampai pengelolaan sampah itu hanya diserahkan 100% pada tim pasukan merah putih. Nah indikasinya apa? Indikatornya apa? Kalau memang semua masyarakat hanya mengandalkan, otomatis mereka itu hanya manja jadinya. Akhirnya sampah itu hanya ketika memang sehari aja tim pasukan merah putih nggak bergerak, pasti akan sampah kotor. Kenapa? Masyarakat itu nggak akan terlibat langsung untuk itu. Baik nanti tahan dulu ya, kita serahkan ke Pak Heru untuk bisa memberikan gambaran informasi berkaitan dengan gambaran potret pengelolaan persampahan. Terus kami pun lagi getol-getolnya pengen bagaimana menggugah retribusi sampah mulai meningkat. Dan kami pun kebetulan Pak Heru, kami ini kami
sudah menerbitkan peraturan Bupati berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong plastik nomor 97, nomor 2023, dan kemarin alhamdulillah kita terbit juga peraturan Bupati nomor 18 2025 Pak Heru terkait peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan persampahan. Nah ini perlu kita kolaborasi dan perlu kita sosialisasikan saya pikir. Kira-kira apa-apa yang harus kita sampaikan sehingga dalam momentum ini betul-betul kita ini kan. Ya silakan Pak Heru untuk waktunya. Tes. Sorry. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Kadis. Ibu Kadis, Ibu Heni, Pak Irawan. Saya bangga sekali duduk di sini didampingi oleh para praktisi, pelaku. Para pelaku peduli terhadap lingkungan, terutama adalah terhadap persampahan. Nah, ketika kita bicara tentang persampahan atau sampah begitu ya, tentu ini bukan permasalahan yang sederhana, tetapi permasalahan yang sangat kompleks. Produksi sampah, terutama sampah rumah tangga itu tiap tahun itu memiliki kecenderungan naik terus. Kalau di Kutai Kartanegara, tahun 2000-an begitu ya, produksi sampah rumah tangga itu kurang lebih 1 kilo sehari. Tahun 2024 kemarin sudah naik menjadi kurang lebih 1,5 kilo per hari. Bayangkan kalau penduduk Kutai Kartanegara 114 ribu jiwa pada tahun 2024, maka tinggal kalikan saja. 1,5 kilo, satu rumah tangga itu kurang lebih 4 orang, 114 bisa mencapai 40 ribu kilo atau 40 ton per hari. Terus di Tenggarong saja, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, tentu penanganan permasalahan sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Menjadi tanggung jawab manusia untuk melindungi bumi. Maka setiap orang wajib berpartisipasi. Mungkin beberapa waktu yang lalu di Tenggarong, itu banjir yang hebat kan begitu ya, Samarinda dan seterusnya. Bahkan rumah saya yang selama 20 tahun ini enggak tersentuh banjir, minggu kemarin dapur itu sempat tersentuh banjir. Artinya apa? Jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan masalah persampahan. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam penanganan maupun juga pengelolaan sampah. Terlepas dari perubahan iklim global, perlu kita ketahui bahwa tiap tahun permukaan air laut itu naik kurang lebih 3 mili. 3 mili itu kalau nanti kali 10 tahun sudah 10 tahun sudah 3 senti dan seterusnya begitu. Permukaan air laut naik oleh karena pemanasan global, ditambah lagi penanganan sampah yang kurang memadai, tentu akan menimbulkan bencana ekologis begitu ya. Nah, kembali ke permasalahan persampahan, dalam penanganan sampah yang kurang baik tentu akan menimbulkan dampak-dampak, misalnya dampak kesehatan. Tentu, karena sampah itu merupakan sumber utama dari titik penyebaran penyakit. Maka sampah juga harus dikelola dengan baik. Juga permasalahan ekonomi, kok begitu? Ya, di
Di Tenggarong ini kami bangga mungkin di Kalimantan Timur kota terbersih gitu ya, di Tenggarong. Bayangkan kalau kotanya kumuh, orang datang pun malas begitu. Orang mau makan di warung, kiri kanannya sampah numpuk, males. Tukang sapu jalanan nggak ada, tentu dampaknya sangat luas. Dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan juga tadi dampak lingkungan yang saya sampaikan pada awal tadi, seperti banjir, dan seterusnya. Sekali lagi, maka peranan masyarakat perlu ditingkatkan dimulai dari kesadarannya. Bagaimana mengurangi sampah. Mengurangi sampah dengan cara apa? Tadi Ibu Heni sudah nyampaikan. Bisa dengan daur ulang. Bagaimana rumah tangga bisa mendaur ulang? Bisa. Dengan mengurangi timbulan sampah. Tadi ada Pak Irawan menyampaikan perda tentang pengurangan sampah plastik. Dan tema Hari Lingkungan Hidup di Indonesia adalah memang pengurangan sampah plastik. Kalau ke pasar pasti pulangnya sayurnya satu, plastiknya satu, cabai satu, plastik satu, dan seterusnya. Oleh karena itu, bisakah ketika membeli sayur kangkung di dalamnya diisi dengan cabai, diisi dengan bawang putih, cukup satu kantong saja misalnya. Itu salah satu bentuk sederhana bagaimana mengurangi sampah. Belum lagi nanti kalau ada para pihak yang diprakarsai tokohnya dalam hal ini adalah Bu Eni, bagaimana sampah itu ternyata juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tentu saya harus mengucapkan terima kasih kepada para pihak, para pemerhati lingkungan yang mau, mampu, dan dengan tingkat kesadaran yang tinggi, mau mengelola sampah. Termasuk juga para pemulung kita yang memiliki partisipasi tinggi di dalam mengurangi sampah ini. Artinya mengurangi untuk manfaat ekonomi. Tadi Bu Eni juga menyampaikan apa yang di depan kita itu adalah sampah yang dikelola yang memiliki nilai jual ekonomi. Kemudian, tentu yang dikenal masyarakat luas sampai saat ini pada umumnya, penanganan sampah adalah bagaimana masyarakat membuang sampah. Kan itu ya. Membuang sampah maka di masyarakat dikenal istilah namanya tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir. Ini yang saat ini secara umum masih dikenal luas. Artinya mengenai pengurangan, daur pemakaian ulang maupun daur ulang sampah, ini masih perlu lagi disosialisasikan kepada masyarakat agar tingkat kesadarannya semakin tinggi. Kemudian, tentu Bapak Ibu lihat, kok di jalan-jalan tempat sampah kok sekarang enggak ada lagi. Ya karena tiap hari sampah-sampah dari TPS tempat pembuangan sementara itu dibuang kembali atau diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir di Bekotok kalau di Tenggarong. Nah, untuk mengangkut tentu memerlukan transportasi, petugas, sarana prasarana, dan seterusnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengembangkan bagaimana pengelolaan sampah itu untuk mengurangi polusi. Tentu membutuhkan anggaran mulai dari pengangkutan, penimbunan, maupun juga pengolahan sampah. Nah, salah satu bentuk partisipasi masyarakat, kecuali tadi adalah mengurangi sampah, menggunakan ulang kembali, juga perlu berpartisipasi di dalam pendanaan atau pembiayaan bagaimana sampah itu dikelola. Dengan cara apa?
dengan cara membayar retribusi. Tentu, siapa yang wajib membayar retribusi? Bapak Ibu sekalian, retribusi itu adalah dasarnya atau basisnya adalah pelayanan. Maka yang wajib membayar retribusi adalah masyarakat yang dilayani oleh tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir. Bagaimana masyarakat yang tidak dilayani itu misalnya yang ada di desa-desa? Tentu mereka yang tidak dilayani pemerintah tidak wajib retribusi. Tetapi bentuk partisipasi dan kepedulian kita terhadap sampah, maka kita wajib membayar retribusi. Bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sampah yang ada dihasilkan oleh rumah tangga tidak angkut di tempat pembuangan akhir, maka sampah akan numpuk di sekitar rumah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya diminta atau dibayar 1.000 sehari untuk membuang sampah ke tempat TPA misalnya, sanggup enggak? Saya yakin tidak sanggup ketika Anda tiap hari membayar 1.000 atau mengangkut sendiri dibayar 1.000. Tidak sanggup. Atau Bapak Ibu dibayar 30.000 atau 50.000 untuk membuang sampah sendiri ke Bekoto. Oleh karena itu di sini DLHK selaku penanggung jawab dalam pengelolaan persampahan itu yang mengambil alih, mengurangi beban masyarakat, bagaimana agar sampah itu tidak tertimbun di rumah Bapak Ibu. Tetapi di TPS, kemudian dari TPS diangkut ke TPA. Nah, sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan restribusi daerah, terutama untuk rumah tangga, masyarakat hanya dibebani antara 5.000 sampai 10.000 rupiah per bulan. Tentu nilai ini sebenarnya kalau dihitung secara ekonomis, ini tidak sebanding dengan bagaimana biaya angkut maupun penanganan sampah maupun untuk menggaji kawan-kawan kita yang membersihkan jalanan, tidak cukup. Dari 5.000 sampai 10.000 dibagi jumlah wajib retribusi sampah. Tetapi kita berbagi antara masyarakat dan pemerintah, berbagi peran. Apa yang bisa disumbangkan atau kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kepedulian untuk patuh membayar retribusi sampah. Demikian juga kewajiban bukan hanya pada masyarakat, tetapi pada kantor-kantor pemerintah daerah wajib, sekolah, industri, toko, rumah makan, rumah sakit, mereka semua wajib untuk memberikan kontribusi terhadap pengangkut, terutama adalah berkaitan dengan pengangkutan sampah. Dengan demikian, nanti mungkin dari narasumber yang lain akan memberikan bagaimana pengalaman dia mengelola sampah, menangani sampah. Tentu akan memberikan wawasan bagi kita semua, bagaimana kita akan lebih bijak di dalam mengelola sampah dengan mengurangi timbulan sampah, agar beban bumi ini bebannya terlalu berat, bagaimana dia harus secara alami mengelola sampah, terutama mengelola sampah yang plastik, mungkin sampai ratusan tahun baru bisa terurai. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Dari sebagai gambaran tadi berkaitan dengan masalah jumlah timbulan sampah yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, memang sangat berkorelasi sekali pada satu jumlah populasi penduduk. Yang kedua, sifat manusia yang tidak lepas dari konsumtifnya itu Pak Heru. Nah jadi
saat sekarang jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara hampir 806.946 jiwa dari 20 kecamatan. Yang paling terbesar adalah Kecamatan Tenggarong, hampir 114.000 sekian. Nah, dari hasil kajian kami Pak Heru untuk tahun 2025, efisiensi laju timbulan sampah per kepala 0,49 kilo per jiwa per hari. Nah, jadi kalau saya coba utak-atik di dalam per hari ya, Kutai Kartanegara hampir menghasilkan sampah 332 ton. Nah, kecamatan mana yang paling tertinggi? Tentu Kecamatan Tenggarong. 114.000 kali 0,49 hampir 56 ton per hari, Pak. Kemana itu pertanyaannya? Nah, ini hal yang ditangkap oleh Bu Heni ini. 56 ton, ini di Tenggarong saja. Kalau 332 ton per hari, yang tadi banyak produk-produk yang dihasilkan. Banyak komunitas-komunitas yang timbul, bagaimana kita mencoba membangun, menyemangati, memberikan motivasi, ayo ternyata sampah ini bukan melulu hal yang tidak punya nilai, tapi sampah ini punya nilai dan punya harga jual. Ya ini sudah dibuktikan oleh Bu Heni. Nah tapi sebelum beliau-beliau akan menanggapi, saya beri kesempatan nih kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Lingkungan Hidup Bu Heni. Beliau ini lagi semangat-semangatnya ya bagaimana mencari meningkatkan. Saya jujur aja Bu Heni selama ini selalu di ini sama beliau. Ayo Pak Irawan, ini banyak komunitas lain, ada komunitas di LP wanita, LP anak-anak, ada SD yang mencoba membangun bank sampah, yang coba membangun, ini salah satu yang memicu semangat saya beliau ini gitu loh. Nah kebetulan kemarin mohon izin Bu Kadis, SD 035 luar biasa kemarin udah kami tinjau. Mereka, saya nggak sempat berkoordinasi dengan kita, nanti ketika ada minggu ke depan kita akan mencoba anjang sana ke sana ke SD 035. Kebetulan dia punya inovasi namanya Sumbotik, sumbang botol plastik. Nah jadi setiap anak-anak Pak Heru, Bu Heni ada tempat khusus ketika memang anak itu baru keluar atau memang dari lingkungan sekolah ada botol plastik, dia akan nabung di situ. Nah ini suatu inovasi yang sederhana gitu sebenarnya. Tapi artinya kalau kita enggak memulai dari hal yang sederhana itu kayaknya repot. Saya pun kadang bertanya, kira-kira motivasi Bu Heni atau memang awal mulanya Bu Heni tertarik masalah sampah ini orang jarang loh Bu. Jarang betul. Nah mudah-mudahan aja nih kita membuka kolaborasi karena temanya ini kolaborasi berkelanjutan. Mudahan aja nanti, oh ini gayung bersambut nih Bu Heni. Mudah-mudahan aja nanti di Dharma Wanita kami memang memfasilitasi berbicara masalah anggaran atau segala macam. Bagaimana kita ayo sama-sama. Karena saya yakin, saya udah sampaikan ke Bu Kadis, Bu kayaknya DLHK nggak akan sanggup kalau kita sendiri. Kita perlu Dharma Wanita, perlu PKK, perlu praktisi, perlu akademis dan lainnya. Dan saya pikir silakan, saya pikir undang-undangnya kayaknya lebih enak langsung Ibu yang bicara untuk bisa menyampaikan pada momentum podcast ini. Silakan Bu Yuyun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Heru, Bu Heni sebagai narasumber, Pak Irawan dari Kabid Persampahan kalau kami ngomong ya Bu ya. Izin Bapak, saya langsung aja to the point ya Bapak Ibu. Dan baru kali ini saya melihat di Tenggarong daur ulang sampahnya bagus. Selama ini, saya tadi sempat lihat di depan anak-anak lomba, di situ juga Ibu buka stand ya Bu ya. Saya awalnya nggak percaya ini kalau daur ulang sampah. Karena selama ini sampah yang saya lihat yang didaur ulang itu rata-rata masih kelihatan sampahnya. Kayak bungkus permennya kelihatan dan lain-lainnya. Kalau ini tadi kan tidak, tetapi saya ingin bertanya juga nih. Adakah Bu bungkus permen sini Bu? Oh enggak ada ya? Oh memang enggak ada. Untuk
bungkus permen dan kayak bungkus-bungkus sabun, itu Ibu apain? Jadi gini, sebenarnya saya lebih kecenderungannya itu adalah bagaimana sampah itu bisa terolah dan jujur saja saya ingin nilainya tuh tinggi gitu, ya tinggi. Nah, jadi seperti bungkus-bungkus kopi dan lain sebagainya, saya justru berkolaborasi dengan pengolahan plastik itu dilelehkan, jadinya seperti ini. Nah, jadi itu bisa menjadi berbagai macam bentuk, bisa lembu suana dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bisa dibuat dalam bentuk yang kecil ya. Salah satu praktisi sampah di sini juga ada Bu Yayu Sehati. Nah, saya berkolaborasi juga dengan beliau karena saya katakan bahwa ada yang kami tidak bisa, ada yang bisa. Ada yang bisa kami bisa, tidak bisa kami bisa gitu. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalau bungkus-bungkus itu saya lebih cenderung mungkin kita olah ya supaya tidak kelihatan mereknya gitu. Yang muncul tuh merek Urtai Kartanegara. Nah, sehingga dalam hal ini ya mungkin kita tidak mengecilkan sesuatu itu ya. Justru saya ingin ke depannya potensi perairan Sungai Mahakam, tanaman ya seperti enceng gondok, seperti sebemban ya, itu kan gulma ya, dibuang. Dan kadang-kadang itu justru mengganggu lalu lintas perairan dan lain sebagainya. Nah, justru kami sekarang ini sedang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengelola sampah-sampah tersebut untuk menjadi bahan kerajinan siapapun. Jadi seperti enceng gondok itu tadi. Jadi siapapun itu sangat berguna, terutama praktek anak-anak sekolah itu biasanya menggunakan sedotan yang notabene itu bahan pabrik. Nah, dan belum tentu bekas. Ya, belum tentu bekas. Nah, jadi mungkin itu juga pengurangan untuk penggunaan sedotan karena saya perhatikan semua kemasan-kemasan yang ada di semua outlet-outlet atau mungkin ini itu semua udah plastik, Pak. Nah, itu tantangan kita semua, ya. Jadi mungkin suatu saat kita bisa menyerukan, Pak, ya, dengan organisasi Dharma Wanita atau mungkin kita semacam komunitas yang akan dipelopori oleh Dinas Lingkungan Hidup, kita sosialisasi bahwa paling bagus itu menggunakan kemasan makan daur ulang yang bisa dipakai terus-menerus gitu. Nah, jadi mungkin selain pengolahan, kita juga menghimbau untuk menggunakan sesuatu yang tidak menjadi sampah gitu. Nah, jadi kalau untuk bungkus-bungkus permen itu Bu, memang kami lebih kecenderungannya menjadikan itu olahan, ya diolah lagi. Jadi tidak mungkin ada yang kalau mungkin di beberapa yang lain mungkin berupa menjadi tas atau dompet ya mungkin. Tapi kalau kami mungkin lebih ke arah situ. Nah, kemudian di sini ada kertas, ada botol. Nah, kalau botol ini kalau mau jujur boleh ditanyakan dengan pihak pemulung itu kadang-kadang nggak mau beli, Pak. Ya, kalaupun dibeli 50 rupiah kalau nggak salah atau 100 rupiah gitu. Tapi ketika kita membuatnya dengan kesungguhan hati, dia akan berbeda fungsi gitu, menjadi sesuatu yang bernilai seperti itu. Gitu. Bagus Bu, jadi kan merek tadi tidak dijual, tetapi diolah kembali. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang kita olah kan berarti mungkin kita olah dengan memakai zat kimia kah atau tidak untuk supaya
kan otomatis kalau kita memakai bahan kimia lagi nanti ada lagi dampak-dampak yang akan mengganggu kita di belakangnya Bu ya. Saya takut juga nanti misalnya kita olah plastik kita bakar misalnya, asapnya atau seperti apa kan limbah tadi ada. Jadi itu seperti apa keamanannya, Ibu mengolahnya di rumah atau seperti apa gitu, ada galeri tadi ada yang saya lihat ya. Cuma itu kan biasanya apakah berbeda pada pembuatannya, galerinya di mana, showroomnya di mana, seperti itu Bu. Jadi supaya mungkin tidak menyatu sampah yang awalnya kotor menjadi baik gitu kan, menjadi bersih. Takutnya kan kita namanya punya anak kecil kadang ya, dia riskan karena pengolahan tadi mungkin yang tidak sterilnya atau seperti apa, nanti malah mengganggu anaknya malah yang kena limbahnya gitu kan Bu ya. Jadi seperti apa ini? Amankah sudah untuk kedepannya untuk anak-anak maupun yang orang dewasa seperti itu Bu? Baik, mungkin kami juga melakukan semacam riset ya Pak ya, termasuk penggunaan cat. Cat yang kita menggunakan yang ramah lingkungan, yang tidak mengeluarkan bau. Karena apabila salah menggunakan cat, itu keracunan juga. Jadi kurang bagus gitu ya. Nah mungkin Mbak Nuri bisa ambilkan contoh plastik yang mau diolah oleh Mbak Erna tadi di belakang. Ya, yang mau dipraktekkan tadi rencananya gitu. Botol plastik yang bisa, jadi kita mungkin mengolahnya seaman mungkin. Nah jadi termasuk di dalam pemilihan cat ya, kemudian pewarna-pewarna itu tadi, kita sama sekali tidak berbau dan memang ramah lingkungan. Nah kemudian untuk untuk pengolahan pengolahan limbah plastik. Nah itu karena kami berkolaborasi dengan pihak pengelola sampah yang khusus plastik. Nah itu alhamdulillah kalau tidak salah juga sudah mendapatkan sertifikat inovasi. Ya, sudah ada uji labnya. Nah, jadi saya rasa juga itu di bawah binaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kutai Kartanegara. Nah, jadi disinilah mungkin kita bisa membuat karya-karya itu menjadi sesuatu yang indah dan punya nilai jual, gitu. Dan harapan kami nantinya ini bisa menjadi oleh-oleh tuan rumah di Kutai Kartanegara, gitu. Karena ini ada yang dari piring telur, ada yang dari botol kaca, ada yang dari selongsong karpet, ada yang dari buah rotan, kemudian ini ada limbah-limbah kayu, akar-akar. Nah ini semuanya pure daur ulang. Tidak ada menggunakan kertas-kertas pabrikan, dan ini pun kita olah. Kertas bekas koran atau mungkin kertas bekas ya yang bisa diolah gitu. Jadi intinya Bu, diolah kembali. Iya. Baru menghasilkan cuan. Ya. Mungkin saya tertarik Bu. Mungkin tertariknya ikut pelatihannya Pak. Karena saya tadi udah cerita sama teman-teman di belakang. Maukah kita ayo sama-sama yuk kita belajar ke tempat Ibu. Saya bilang makanya saya bilang Ibu ini kayaknya saya kenal pengurus Dharma Wanita zaman lama Pak. Jadi makanya saya bilang bener gak ini Bu, saya salah lihat atau bener gitu kan. Ternyata pada saya maju tadi saya tanya Bu, betulkah Ibu ini pengurus Dharma Wanita yang lama? Bener katanya. Berarti saya nggak lupa ingatan ya. Nah kebetulan Bu, saya ada di sampai saat ini belum dilengserkan kami Pak ya, kepengurusan kami. Saya ada di PKK, kepengurusan PKK sama di Dekranasda. Dan saya baru kali ini juga tahu barengnya Bu Heni. Karena selama ini kan kami membawa teman-teman pengrajin khas Kutai Kartanegara sebelum tersentuh sampahnya. Makanya saya sering sama Pak Irawan bilang, ayo Pak
apa sampah, karena saya pengen bergerak itu tidak melenceng di mana tempat naungan suami saya bergerak ya Pak, bekerjanya di mana, di situ saya akan bersama kita, apa yang harus saya perbuat yang tidak jauh-jauh dari yang dikerjakan beliau. Jadi saya nggak salah kesana kemari mencari kegiatan. Nah kayaknya ini bagus untuk kami dan mungkin saya juga seperti Ibu bilang, Ibu bekerja sama dengan Disperindak ya Bu ya, tetapi mungkin Dekranasdanya nggak tersentuh ya Bu. Karena beliau sebenarnya ketua hariannya ya. Ya, Ketua harian betul. Dekranasda. Makanya saya yang biasanya saya diminta diskusi, kalau kita bawa ke pameran, siapa lagi? Makanya yang bulan depan itu yang di Balikpapan, Rakernas di Dekranasda, saya udah isi. Siapa aja yang akan mengisi, tapi saya nggak tahu nih ada Bu Heni, nanti mungkin saya akan masukkan dalam satu, mudah-mudahan masih ada slot, ini bisa ditampilkan ya Bu ya, karena bagus sekali, sampahnya tidak kelihatan tetapi nilai jualnya tinggi, seperti itu. Tadi sebenarnya saya udah pesan juga nih, saya udah pesan Bu, Itu minta nanti bikinkan. dikasih oleh-oleh dari Bu Heni nanti. Iya. Saya minta bikinkan itu yang untuk kenang-kenangan, maksud saya yang berkesan ini sampah tapi tidak kelihatan sampahnya. Itu yang saya benar-benar ini bagus sekali, apalagi yang tadi juga anak-anak SMP 2 kalau nggak salah, itu bagus, pembuatannya juga tidak tampak, sampahnya tadi didaur ulang. Kapan-kapan sepertinya Dharma Wanita DLHK akan main ke tempat Siap, Bu siap. Heni. Iya. Karena seperti Pak Heru katakan, kita bersama-sama untuk Baik. mendaur ulang sampah itu supaya kita bebas dari sampah untuk kedepannya Pak ya, lebih baik lagi anak cucu kita tidak hidup dengan sampah, tetapi kita udah mulai bermain mengolah sampah tersebut. Mungkin ya kita ya kendalanya buat kami yang di rumah, memang sampah di rumah juga banyak. Cara pengolahannya mungkin juga belum optimal, maka kami juga hanya membuang walaupun sudah dapat beberapa edukasi yang seperti kita pembuatan pupuk, kompos dan pupuk organik gitu kan. Cuma mungkin ya kita belum sempat melaksanakannya dengan kegiatan yang masih di luar, tetapi ini kan kekreatifan seni ya, ini ada seninya di sini. Nah jadi saya berharap saya terutama mungkin nanti teman-teman di PKK khususnya yang UP2K saya juga akan mengajak kolaborasi dengan Dharma Wanita unsur pelaksana DLHK Bu, karena kalau yang di Dharma Wanita Persatuan kami kemarin sudah pembubaran. Jadi tidak tahu apakah saya masih jadi pengurus di sana apa tidak tahu. Kita lihat ke depannya, tetapi yang masih saya punya fungsi kan di PKK dan di Dharma Wanita DLHK. Jadi saya berbicara dua organisasi tersebut. Kapan kita atur waktu untuk ketemu di galerinya langsung Bu, supaya kita bisa edukasi sekalian belajar pembuatannya yang mendaur ulang dari awal, sampah yang masih kelihatan sampahnya, sampai yang tidak terlihat itu sampah. Sebenarnya seperti itu, tolong Pak Irawan bantu. Siap dibantu Bu. Iya, baik Seperti itu. Bu Yuyun, Bu Kadis, Bu Heni, Pak Heru. Jadi ini sebenarnya podcast atau acara bincang-bincang ini sebenarnya langkah awal Pak Heru, Bu Heni ya. Sebenarnya memang rencana-rencana konsep kami dari awal ketika kami dapat pelimpahan kewenangan pengelolaan pesampahan, itu tadi, kita ini perlu banyak mencari teman, kawan segala macam. Nah mungkin tahun ini Bu Kadis, Bu Yuyun, jadi mudah-mudahan aja Pak Robi ya, kegiatan Dharma Wanita DLHK terkait masa pon ada ya? Nah ada Bu. Jadi mudah-mudahan aja Bu Heni ya, ketika memang ketertarikan apa yang tadi dieksplorasi oleh Bu Kadis, bagaimana pola membuat ini segala macam, kami mencoba memfasilitasi nanti. DLHK akan mencoba memfasilitasi, tinggal waktunya aja nanti Bu. Di samping nanti ada acara kunjungan, kita workshop mungkin saya pikir. Workshop
praktek pembuatan hal seperti ini. Kayaknya berkenan ya Bu Heni ya, karena memang tugas beliau Bu, karena memang beliau itu tiap hari orangnya proaktif ke kami, datang segala macam, karena kami memang perlu dapat info. Karena apalah berkaitan dengan ini, siapa tahu dengan apa tadi yang ditanyakan oleh Bu Yun tadi, apakah memang bahannya mengandung kimia atau segala macam. Kayaknya lebih enak kita membuka front untuk workshop saya pikir Bu. Nanti waktunya nanti kita schedulekan, saya nanti koordinasi dengan Ibu Kadis, dengan teman-teman ya di bidang ini, kapan waktunya, lokasi di mana, apakah memang delegasi segala macam. Harapan kami semua Dharma Wanita khususnya DLHK ya dengan segala macam bisa hadir nanti dengan melibatkan yang lain. Dan ini yang menarik saya pikir Bu ya, menarik sekali. Nanti kita akan schedulekan bagaimana kita bisa mengeksplorasi terkait pemanfaatan yang tadi kumpul, pilah, olah, dan jual. Ini yang tidak kalah penting saya pikir. Mungkin sebelum saya serahkan ke Pak Heru lagi ada tambahan sedikit? Ya mungkin apapun itu, ini kaitannya dengan literasi, literasi lingkungan, literasi daur ulang ya. Jadi mungkin harapan kami ke depannya melewati komunitas-komunitas itu tadi, kemudian melewati dunia pendidikan, disitulah kita bisa apa namanya menyebarluaskan, ya menyebarluaskan pola hidup sehat, kemudian cara memilah sampah, karena tentu saja dalam hal ini memang semua lini. Nah jadi untuk itu harapan kami ke depannya bahwa daur ulang sampah ini benar-benar bisa mengedukasi, melewati daur ulang sampah ini sebenarnya, ini bisa mengedukasi berbagai hal yang kaitannya dengan memelihara lingkungan. Baik. Ya, karena menurut kami inilah medianya sebenarnya. Jadi kalau kita hanya mungkin membincang soal sampah tapi tidak ada yang dilakukan, ya itu hanya sekedar berbincang saja Pak. Karena memang prinsip sampah itu aksi Bu. Betul. Aksi yang kita perlukan. Nah kemudian di samping itu juga mohon izin Bapak dari Unikarta, Pak Heru. keterlibatan mahasiswa ini sebenarnya juga sangat kami butuhkan. Karena apa? Karena terus terang saja Pak, saya pernah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mengenyam pendidikan di situ. Tapi untuk membuat alat peraga edukatif itu tidak, mohon maaf, mungkin tidak ada dimasukkan di dalam, memang tidak ada dimasukkan di dalam pembuatan alat peraga edukatif memang ada Pak. Tapi untuk lebih detail itu di dalam mata kuliah itu sangat kurang. Sehingga pada saat guru-guru menghadapi perubahan-perubahan kurikulum itu biasanya agak sedikit karena apa? Karena keterampilan di dalam pembuatan alat peraga edukatif itu hanya lebih banyak sekedar teori Pak. Ya, padahal sebenarnya untuk seperti ini sangat berkaitan dengan semua mata pelajaran. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan dari Unikarta juga nanti bisa memberikan selipan pembelajaran pembuatan alat peraga edukatif dari daur ulang sampah. Demikian. Baik, terima kasih Bu Heni, saya pikir sangat luar biasa. Mungkin saya perlu tambahan info dari Pak Heru. Tadi menarik sekali Pak Heru menyampaikan bahwa yang namanya berbicara konteks retribusi berkaitan dengan sangat erat kaitannya dengan pelayanan. Nah, artinya kita juga mengharapkan, kami ini lagi gemes-gemesnya juga, lagi semangatnya juga, kok pendapatan retribusi kita masalah sampah kok minim sekali gitu Pak Heru. Nah, kami memang memulai dari sisi bagaimana by data. Karena di dalam Perda nomor 1 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu sangat dijelaskan wajib retribusi komersil, wajib retribusi non komersil, terus wajib retribusi keramaian gitu. Nah, ini kadang-kadang kita mencoba memulai nih Pak Heru. Kami perlu dari kacamata akademisi, karena kami mencoba bermacam-macam kolaborasi dengan OPD segala macam. Nah, ini menarik saya pikir. Nah, kira-kira apa yang harus bisa kita upayakan untuk bisa memaksimalkan itu. Nah, tadi menarik tadi sentilan Bu Heni, karena memang dunia
kemahasiswaan ini kalau udah berbicara konteks masalah sampah kayaknya belum kurang begitu ini ya. Nah ini kebetulan beliau ini kepala penelitian juga di Unikarta, ini sangat menarik saya pikir. Kalau memang ternyata bank sampah pun akan kita dirikan di Universitas Unikarta, karena jujur berbicara konteks sampah ini kami tuh nggak lepas daripada beliau-beliau Bu. Minta pendapatnya, saran, rebukan segala macam. Nah ini artinya momentum ini apalagi di tengah-tengah Taman Tanjung yang memang semacam pilar sekali. Nah kita mencoba dari sinilah kita mencoba memunculkan sampah-sampah ini bisa punya manfaat dan punya nilai. Mungkin tanggapannya Pak Heru. Baik, terima kasih. Sampah ini kan permasalahan global sebenarnya ya. Bahkan ada negara pun seperti Singapura itu bingung mau buang sampahnya di mana, sehingga sampai mengekspor sampah mereka, bahkan ada yang ke Indonesia, kemudian di Indonesia dibalikkan lagi. Karena kita sudah tidak mau lagi menerima sampah. Nah, kemudian berbicara di Kabupaten Kutai Kartanegara, tingkat kesadaran berkaitan dengan kepedulian lingkungan, terutama yang bersumber dari sampah memang kami merasakan masih perlu ditingkatkan lagi. Maka tadi kalau Bu Eni keliling kecamatan itu adalah dalam rangka edukasi itu. Kenapa perlu, bahkan mungkin harusnya tiap bulan, karena manusia itu memiliki sifat yang sering lupa dan sering melupakan. Nah itu ya masalahnya, sering lupa dan sering melupakan. Kita harus diingatkan tiap hari. Nah, menyadari hal itu, maka tentu kita harus memulai dari diri kita sendiri berkaitan dengan bahwa kita itu adalah manusia sebagai produsen sampah. Kan kita sebagai produsen sampah. Oleh karena itu bagaimana sampah yang memiliki nilai dalam tanda kutip secara umum adalah memiliki nilai negatif, maka tentu kita harus bagaimana memiliki kesadaran dari kita sendirilah, dari rumah tangga, bagaimana agar rumah tangga itu memproduksi sampah seminimal mungkin. Kalau sampah sayur pasti mau nggak mau harus ada itu ya, sisa-sisa akar sayur yang sudah rusak. Cuma itu kan sampah yang mudah didaur ulang. Yang perlu ditekankan adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang, dalam hal ini sampah plastik, logam, maupun juga sampah-sampah bahan kimia yang seringkali kita juga menghasilkan sampah itu. Nah, oleh karena itu tentu tadi sudah sampaikan, di Kutai Kartanegara itu banyak sekali komunitas-komunitas yang peduli terhadap sampah, mulai dari bank sampah, kemudian juga pengelolaan sampah, ada Bu Eni, di Tenggarong seberang ada paving sampah, dan seterusnya. Di Lotebu juga ada bank sampah, dan di sekitar kita juga ada banyak bank sampah. Meskipun kita masih perlu berharap meningkatkan kesadaran bagaimana kita memiliki kepedulian untuk terlibat di dalam bank sampah itu juga masih rendah. Nah, kemudian dari Universitas Kutai Kartanegara, terutama adalah di Lembaga Penelitian dan Pengabdian, edukasi kami adalah ketika seringkali kami lakukan adalah ketika kami melakukan namanya kuliah kerja nyata, KKN. Dalam KKN itu seringkali dimasukkan program-program bagaimana 3R, mulai dari pengurangan, pemakaian ulang maupun juga daur ulang berkaitan dengan bagaimana sampah itu. Nah, namun apakah itu cukup? Tidak. Perlu lagi jaringan-jaringan, artinya jaringan melalui tangan-tangan. Berarti kita perlu bergandeng tangan secara lebih luas lagi. Dan momen ini kami ditemukan dengan salah satu tokoh sampah begitu ya.
tapi tokoh sampahnya adalah tokoh sampah yang positif. Karena memberi nilai sesuatu yang di mata masyarakat tidak berarti, di mata Bu Heni menjadi berarti. Itu yang luar biasanya di situ. Sesuatu yang dipandang negatif oleh masyarakat, di tangan Bu Heni menjadi sesuatu yang positif. Ini kayak ibaratnya kutub positif negatif kan nyebrangnya susah kan itu ya. Nah, diperlukan tangan-tangan yang lebih banyak lagi untuk bergandeng tangan, bekerja sama di dalam mewujudkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah ini. Nah, maka tadi banyak sekali bentuk kepedulian yang tadi saya sampaikan adalah, oh kita ternyata juga wajib berkontribusi berkaitan dengan bagaimana kita membayar atau memberikan kompensasi terhadap pemerintah yang mengelola sampah selama ini. Mungkin saya lupa, tahun 2010 sepertinya masih ada namanya retribusi sampah. Sampai saat ini kami nggak pernah lagi ditarik namanya retribusi sampah. Saya juga bingung gitu ya. Dulu kerjasama dengan PDAM ya. Nah, oleh karena itu tentu jika mau mengimplementasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 itu, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan Pak RT pun juga bisa. Toh RT saat ini sudah menerima dana 50 juta, ke depan naik lagi menjadi 100 juta per tahun. Maka dengan kerjasama dengan Pak RT yang lebih tahu warga mana yang menghasilkan sampah, di mana tempat TPS itu berada, maka perlu kolaborasi dengan perangkat daerah lain, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, DPMPD, maupun juga dengan pihak kecamatan yang mereka lebih memahami potensi-potensi mana berkaitan dengan retribusi sampah itu. Potensinya berapa, siapa yang wajib, siapa yang tidak wajib. Maka kita perlu ada pemetaan itu bekerja sama dengan berbagai pihak, ada dinas lain, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai ke Pak RT-RT. Oleh karena itu, kerjasama ini maka dalam rangka upaya kepedulian, sekali lagi adalah kesadaran untuk kepedulian penanganan sampah. Mungkin demikian Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Heru, Bu Heni, Bu Kadis. Ini kita nggak terasa kalau berbicara masalah sampah kayaknya ngalir waktu Bu. Ini udah hampir 1 jam lebih nih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini awal saya pikir untuk kita bagaimana sama-sama berkolaborasi, bagaimana kita memaksimalkan, karena jujur saya sepakat. Orang ketika datang ke Kutai Kartanegara yang dilihat bukan tempat wisatanya dulu, bukan tempat museum segala macam, kadang-kala hal sepele kadang-kala. Kalau kotanya bersih, kalau nggak ada sampah, aku yakin tuh Bu Heni. Karena kadang orang berbicara, jangan datang ke Kota Tenggarong, kenapa? Jorok, sampahnya banyak. Nah, bermula di situ kadang-kala. Kenapa kami dari bidang pengawas sampah Limbah B3 dengan teman-teman pasukan Merah Putih dari pengawas, mandor. Karena bagaimanapun juga jangan sampai nanti ketika image orang datang ke Tenggarong ini yang dilihat bukan berbicara konteks banyak wisatanya, Tanjungnya bagus, Taman Tanjung, museumnya luar biasa, tapi kadang-kala ada sepele. Kalau memang ternyata pengelola sampahnya kurang baik, kadang-kala orang pasti dikenal sampah kurang, itu yang menjadi poin penting. Ya rekan-rekan ibu sekalian, ya saya pikir kerjasama kita Bu Heni dengan Bu Kadis nanti saya pikir habis momentum ini selesai kita akan bincang-bincang lagi. Ya kita akan schedulekan waktunya. Saya pengennya memang Bu kita perlu buat workshop. Saya pengen nanti Bu Heni nanti yang memberikan ini ya. Harapan kami nanti semua DW Kabupaten atau DLHK selaku panitianya. Saya pengen DLHK DLHK ini menjadi poin gitu loh, artinya memberikan semacam menginisiasi, siapa tahu DWP yang OPD yang lain bisa menarik, bergerak gitu loh. Nah ini kami mencoba berkolaborasi dengan semua pihak bagaimana ini bisa kita maksimalkan.
Nah ini tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Heru. Saya pikir Bapak Ibu ini ada 5 nih Pak Ibu. Artinya saya serahkan ke beliau barangkali nanti ada kuis yang untuk bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa menjawab nanti pertanyaan nanti saya berikan mungkin ke Ibu Kadis dulu. Pertanyaan sederhana aja Bu, nggak perlu nanti kalau bisa menjawab nanti kita kasih door prize ini ya. Bu Heni mungkin kalau ada pertanyaan, Pak Heru kalau ada kuis mungkin kami berikan nanti siapa tahu ada yang bisa menjawab nanti kita kasih kuisnya. Silakan barangkali Bu Kadis dulu. Nanti nama suami saya siapa bilang, simpel aja, nggak usah. Karena kita lingkungan hidup ya Bu ya. Harus tahu, mudah-mudahan tahu. Sederhana banget Bu. Tanggal berapa? Apa? Kalau saya bilang tanggal lahir saya, gimana? Setiap tahun Hari Lingkungan diadakan di tanggal berapa? Ayo, yang mana? Yang Dharma Wanita aja, Bu. Yang mana nih? Maju, Bu. Tanggal berapa Bu? 10 Juni. 10 Juni bilang Ibu? 5 Juni, betul kah? Betul, oke mantap. Bu, kasih hadiahnya Bu. Bu Heni, silakan. Barangkali ada kuesioner. Nanti dari Lokulu, kami kesempatan untuk menjawab. Ada Lokulu. Siap. Ya, Silakan Bu simpel Heni. sebenarnya, ya berkaitan dengan talk show kita hari ini. Mungkin ada yang bisa menjawab apa saran dan pendapat Ibu atau mungkin audiens untuk mengurangi sampah plastik. Ya. Lokulu, Ayo, Kepala TPS 3R silakan. untuk Atau mengurangi ibu-ibunya. sampah Silakan, plastik. ini masih banyak loh. Masih Sederhana banyak nih. saja. Ayo Ungkap silakan. Pendapat aja. Apa saran dan pendapat untuk mengurangi sampah plastik? Nah, Nanti saya serahkan tim Pasmer nanti jawab semua nanti. Nanti habis nih hadiahnya dengan orang pasukan Pasmer Pak. Ada dari Lokulu. Ayo menurut pendapat aja. Silakan. Ayo Pak. Ayo jangan malu-malu. silakan Pak. Untuk mengurangi sampah plastik. Karena semuanya sekarang kemasan kan udah pakai kemasan plastik sekarang. Minum plastik, makan plastik, Ayo ya. silakan. Pasukan Merah Putih Itu silakan. bukan yang ngurangi ya kan, Bu Pak? Ulfa ada jawab silakan ayo. Ayo, Silakan Om Didi. sederhana tapi ngena gitu. Untuk mengurangi kemasan-kemasan kita nih loh, jualan semuanya plastik gitu. Ini waktu Apa pendapatnya? Untuk mengurangi sampah plastik kita bisa gunakan misalnya kayak kemarin ada surat edaran dari Bapak Bupati untuk pembagian daging kurban bisa menggunakan besek, bisa menggunakan daun, sama kayak tempat botol minum bisa kita gunakan hari-hari jadi tidak langsung dibuang Bu, untuk menimbulkan tumpukan-tumpukan sampah plastik seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu dong. Ya mudah-mudahan sarannya itu bisa sebarluaskan gitu ya. Baik. Baik satu lagi Pak Heru memberikan kuis saya pikir. Satu lagi ini hujan udah kita akan close. Baik, dalam penanganan sampah seringkali kita dikenalkan dengan istilah 3R. Apa saja 3R itu? Hafal ini yang Lokulu hafal nih. Ayo silakan ayo Pak. Ayo Lokulu. 3R apa 3R? Ayo. Ayo, ini hadiahnya. Ada reuse, recycle. Nah, Recycle apa artinya? Ya, itu aja. ayo, Ya yang Bapak itu, silakan yang ayo. terakhir. Recycle. Recycle bilangnya Pak. Ini udah hadiah udah saya kasih pasti ini. Walaupun salah jawabannya. Daur ulang tuh memilah,
daur ulang sama apa namanya nih? Pembakar sisa ini, Pak. Penggunaan yang tidak terpakai lagi. Oke, reuse. Oke. Baik, terima kasih Bapak ya. Daur ulang, recycle. Betul sekali. Makasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin waktu juga tadi saya dapat bocoran informasi dari panitia ini, Bu Kadis, Ibu Kadis ternyata ditunggu sebagai juri tim kreatif. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya pikir terima kasih Pak Heru, terima kasih Bu Heni. Mudah-mudahan aja hari ini nanti akan kita coba kerjasama lebih lanjut Pak Heru, Pak Bu Heni ya. Mudah-mudahan dan terima kasih rekan-rekan sudah hadir dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kukar bersih. Kukar lestari. Kukar Jurowes pasti bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng-bareng. Boleh dibawa. Bu Ulpa, Bu ini, itu kok sampah udah diangkut, sudah ditimbang semua belum itu? Sudah ya, aman ya? Itu kalau memang bisa dikelola segala macam dilampar ke itu, ke bank sampah induk ya.